lagi sama Dila di Q&A part kedua. Di Q&A part pertama Dila udah ngejelasin pertanyaan-pertanyaan kalian yang sudah dikirim melalui via WhatsApp. Itu udah Dila jawab sebagian di Q&A part pertama. Dan Dila bakal jawab pertanyaan selanjutnya di Q&A part kedua dan ketiga. Nah, di Q&A part kedua ini Dila bakal jawab pertanyaan dari Kak Shirley. Soalnya itu adalah, setelah lulus dari SMK 9 Jakarta ini, apa lanjut kerja atau kuliah? Jika kuliah, di mana dan mengambil jurusan apa? Kalau pengen kuliah atau kerja sih, Dila pengen kerja dulu baru kuliah. Jadi nabung buat biaya kuliah. Nah, kalau udah ada tabungan buat biaya kuliah, Dila mau ngikutin Pak Ali di Trisakti, ngambil jurusan yang masih satu payung dengan pariwisata, kayak perhotelan atau mais organisasi, mais atau organisasi yang bersangkutan dengan pariwisata, atau IO atau manajer IO atau tiketing gitu. Jadi masih satu payung, tapi Dila juga tertarik di bidang psikolog, tapi itu masih bingung karena ya sekarang mau fokus dulu aja sama sekolah sama usaha-usaha yang sekarang lagi dijalanin juga, hobi-hobinya kayak ngelakuin apa-apa yang bisa senengin juga gitu. Terus pertanyaan kedua masih dari Kak Shirley, cita-cita kamu dari dulu dan sekarang itu apa? Cita-cita dulu sih dari SD itu pengen jadi guru, karena ngeliat guru-guru itu kayak asik, pulang sekolah muridnya pulang dia juga ikut pulang gitu kan, nggak kayak orang-orang kayak yang karyawan di kantor gitu kan pulang jam 6 gitu kan. Kalau guru-guru ya muridnya pulang gak lama, absen bentar, gurunya juga bisa ikut pulang gitu kan. Jadi kayak enak juga, pas anak-anak liburan juga gurunya bisa liburan gitu loh. Tapi sekarang Dila berubah pikiran karena lagi seneng gitu, kayak seneng aja gitu ngelakuin bisnis atau lagi usaha-usaha kecil-kecil. Jadi dia tertarik di jalan jadi pengusaha gitu, lagi coba-coba apa aja yang bisa dijual atau apa. Kemarin juga diajak kan pas lagi diskusi sama Pak Ali, katanya Pak Ali mau ngajakin UPS 1 itu pengen ke Pasar Senen gitu kan. Pada siapa nih yang mau ikut gitu kan, pada nunjuk, termasuk saya, Ardan, Tata, Naya, Feby gitu kan. Akhirnya pada tanya-tanyain ke Pasar Senen mau beli apa, dan jawaban saya simple banget gitu kan, mau beli apa aja yang bisa dijual. Terus kata Pak Ali, yaudah nanti kamu cocok jadi partner saya, nanti sama teman-teman yang lain bantuin saya jagain bot toko saya di nanti pas pensi acara kelas 12. Terus Pak Ali tiba-tiba pulangnya WA saya, terus saya kira bercanda gitu kan, ternyata ya serius gitu. Terus pertanyaannya masih sama dari Kak Shirley, pertanyaannya banyak banget Kak. Ya Allah, kamu butuh dia tapi dia tidak ada untuk kamu karena sibuk, tapi dia selalu ada untuk orang lain. Bagaimana sikap kamu menanggapinya? Nah, tergantung sibuknya itu sibuk ngapain. Kalau emang sibuknya dalam hal positif, kayak sekarang kan kebanyakan yang anak-anak SMA itu atau anak-anak SMK juga lagi ulangan tengah semester ya. Tapi kalau sekolah Dila nggak ada ulangan tengah semester gitu kan. Pasti sibuk-sibuk ulangan gitu kan, pasti belajar gitu kan. Walaupun kalian temen deket atau lagi sahabat atau pacar gitu yang udah berhubungan atau berkomitmen, wajarin aja gitu loh kalau pesan kalian atau chat kalian atau WhatsApp kalian atau DM IG kalian gak dibales sama si tujuan itu. Mungkin si tujuannya itu lagi sibuk belajar buat UTS, atau mungkin sibuk PKL, yang anak kelas 11 kan lagi PKL yang SMK gitu aja sih. Jadi ya nanggepinnya ya jangan negatif thinking dulu gitu loh ke orang lain. Bisa aja dia gak berhalangan membalas chat Anda itu karena lagi sibuk ke hal yang positif gitu loh, kayak seperti sibuk PKL gitu, sibuk belajar buat UTS, atau sibuk ngelakuin hobi-hobi yang emang dia pengen lakuin gitu loh. Terus pertanyaan selanjutnya dari Dinda Khairunisa. Makasih pertanyaannya. Pertanyaannya simple, padat dan sangat jelas, yaitu gimana ke depannya? Sangat simple sih menurut Dila pertanyaannya, tapi jawabannya itu loh. Ya,
gimana ke depannya itu Dila pengennya ya pastilah setiap manusia pengennya hidupnya happy, hidupnya seneng, lancar gitu kan, hidupnya ya lurus aja gitu kan. Tapi namanya nyatanya gitu loh, nggak sesuai mimpi, itu nggak sesuai realita gitu loh. Ternyata yang dimimpikan itu nggak sama gitu loh. Ternyata realitanya ya memang harus ada jalan gitu, harus ada masalah yang dihadapi pas kamu lagi di tengah-tengah perjalanan gitu loh. Misalnya pastilah pas naik tangga itu adalah kayak naik tangga di sekolah aja gitu kan, pasti pas ke tangga selanjutnya itu udah mau capek gitu kan, dari lantai 1 ke 2 udah mau capek, 2 ke 3 udah gitu kan. Jadi ya itu namanya perjalanan hidup gitu loh. Pas naik tangga ke level selanjutnya itu pasti ada lagi gitu loh. Jadi gimana ke depannya, ya ke depannya pasti manusia pengen hidup bahagia, pengen hidup happy, pengen ngelakuin hal-hal hobi-hobi atau ngelakuin hal-hal yang emang disenengin gitu loh. Saya dapat diskusi dari pertemuan yang saya udah lakuin sama teman-teman dari Pali, bahwa jika kalian melakukan hal-hal yang kalian senengin, kayak hobi kalian lakuin tiap hari, kalian kejar, kalian apa, itu pasti kedepannya jalan kalian tuh bakal gampang gitu loh. Soalnya dari hobi kalian itu bakal nganterin kalian ketemu orang, ketemu kenalan baru, ketemu karakter baru, ketemu orang yang punya karakter beda sama teman-teman yang mungkin udah jadi teman kalian gitu loh. Tapi di situ kalian diajarin buat ngenal karakter dia lagi gitu loh. Jadi makin ngerti karakter setiap orang, harus ngadepinnya gimana biar nantinya ke depannya jadi udah bisa nih ngadepin misalnya karakter si bos nih. Oh ternyata bos itu gak suka gini. Oh ternyata si bos itu pengen orangnya asik, tapi ada yang nggak dia sukain gitu loh dari karyawannya. Misalnya karyawannya begini, karyawan misalnya telat ngerjain deadline gitu. Jadi ya itu harus dilatih lagi, harus belajar lagi kenal karakter orang. Kalau lagi marah nih, misalnya lagi marah harus ngadepinnya gimana gitu loh. Jadi dari hobi kalian itu kalian punya pelajaran lagi gitu loh, nganterin kalian ke suatu hal yang baru dan kalian dapat pelajaran yang baru. Dari hobi itu juga bisa nganterin kalian udah dapat kenalan nih, misalnya nih udah dapat kenalan banyak, terus jadi sahabat, jadi temen deket, jadi ini jadi itu. Nah akhirnya suatu saat nih misalnya kalian masih dong pasti punya WhatsApp-nya gitu kan WhatsApp dia, bro gue lagi nggak ada kerjaan nih misalnya gitu kan. Akhirnya ternyata kenalan lu ini yang sama-sama satu frekuensi, sama-sama punya kesenangan yang sama gitu. Misalnya lu senang main ML gitu kan, terus lu gabung ke komunitas ML, terus akhirnya ada nih salah satu di komunitas lu itu yang bener-bener deket banget sama lu, kayak udah sahabatan lah sama lu gitu kan. Akhirnya pas lu lagi butuh apa misalnya, bro gue lagi butuh kerjaan nih, lo ada nggak info gini. Akhirnya ternyata si dia tuh ada gitu loh ternyata, atau mungkin ternyata temen lu ini adalah manajer di perusahaan yang lagi ada info lowongan itu gitu loh. Jadi urusannya kan jadi lebih gampang gitu loh, dari yang awalnya kenalan karena hobi terus masuk komunitas, jadinya ya kedepannya lancar gitu, terus dapetin pelajaran baru, pelajaran lagi gitu, ngadepin orang yang mungkin pasti dong di setiap kan hobi kalian ngantin ke komunitas, ke tempat-tempat yang emang satu frekuensi sama kalian. Nah di satu tempat frekuensi yang sama sama kalian itu pasti dong punya masalah problem tersendiri, kayak misalnya si A tuh begini, si B tuh begini, si C tuh begini. Kalian jadi ngadepinnya itu punya cara berbeda-beda ngadepin setiap orang gitu kan. Terus frekuensi setiap orang juga kan mungkin emang frekuensinya sama, tapi kan gak semua orang disamain, dari A, si B, si C, si D, gak semua orang ini sama gitu loh. Terus dapat pelajaran baru, ternyata si A itu orangnya begini, itu belajar loh, sama-sama masih itu juga namanya belajar gitu, belajar buat kenal orang, kenal karakter orang gitu, biar kedepannya tuh kalian juga lebih tahu gitu loh. Jadi lebih gampang hanya ngeliat dari sekilas muka, jadi kan harus udah bisa menerka, oh ternyata dia tuh orangnya begini loh, dari mukanya tuh begini, oh ternyata dia begini. Tapi harus punya
kaitan lain gitu loh, bisa aja harapan yang pertama tuh salah gitu loh. Jadi kedepannya pasti pengen hidup bahagia. Segitu aja dari Adila, sekian dan terima kasih. Lanjutin Queen Airport ketiga nanti. Jangan lupa ditonton ya, jangan lupa di share ke teman-temannya, komen juga, bye bye.